Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang imperialisme kuno dan imperialisme modern, mulai dari perbedaan keduanya, hingga pengaruhnya. Apakah kalian tahu negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Tahukah kalian perbedaan imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Faktor apakah yang mendorong terjadinya kedua imperialisme tersebut? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari Sobat Bos tonton video ini sampai habis. Bagi bangsa Indonesia, kata penjajahan tentunya sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, selama berabad-abad kita pernah berada di bawah penjajahan bangsa lain yang begitu menyakitkan. Tercatat ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia secara bergantian, diantaranya adalah Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis, Inggris, dan terakhir dijajah oleh sesama bangsa Asia, yaitu Jepang. Setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing dalam melakukan penjajahan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang dan tujuan mereka melakukan penjajahan. Secara garis besar, terdapat dua konsep penjajahan, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Keduanya memiliki faktor pendorong dan tujuan yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, mari Sobat Bos simak penjelasannya. Sebelum kita membedakan antara imperialisme kuno dengan imperialisme modern, ada baiknya kalian mengetahui apa itu imperialisme. Nah, Sobat Bos, imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Jadi imperialisme itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menguasai negara lain, demi memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Konsep imperialisme kuno sesungguhnya sudah ada sejak masa Romawi kuno. Baru pada tahun 1400-an, imperialisme kuno mengalami puncaknya pada saat bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera dan eksplorasi keluar Eropa. Imperialisme kuno lebih menekankan pada perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara atau daerah lain. Hal ini pernah dialami oleh Indonesia saat berada di bawah penjajahan Portugis dan Belanda. Imperialisme kuno mempunyai semboyan yaitu gold, glory, dan gospel. Semboyan gold berarti memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Glory berarti mencari kejayaan. Hal ini dilakukan dengan mencari daerah jajahan sebanyak-banyaknya. Sedangkan gospel adalah menyebarkan agama, yang dalam hal ini adalah agama Nasrani. Contoh dari negara yang pernah menerapkan imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol. Dalam setiap penjelajahan samuderanya, mereka selalu menyertakan para misionaris dalam pelayarannya. Para misionaris inilah yang nantinya menyebarkan agama Nasrani kepada rakyat tanah jajahan. Berbeda dengan imperialisme kuno, revolusi industri yang melanda Eropa pada abad ke-19 telah mendorong lahirnya imperialisme modern. Sesungguhnya imperialisme modern memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan imperialisme kuno.
Munculnya imperialisme modern lebih banyak didorong oleh motivasi ekonomi, yang bertumpu pada industrialisasi. Imperialisme modern terjadi sejak negara-negara Eropa mengalami revolusi industri. Bahkan sejak 1870, imperialisme modern mulai diintensifkan setelah negara-negara Eropa mengalami puncak industrialisasi. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya imperialisme modern. Di antaranya adalah: pertama, imperialisme modern didasari oleh kepentingan ekonomi, yaitu penanaman modal atau investasi di tanah jajahan. Saat itu para pengusaha Eropa atau golongan kapitalis berusaha menanamkan kelebihan modalnya di negara-negara jajahan. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan dari kegiatan industri. Kedua, imperialisme modern bertujuan untuk memasarkan hasil industri Eropa ke negara-negara jajahan. Saat itu daerah jajahan menjadi pasar yang cukup potensial bagi negara-negara industri di Eropa. Bahkan barang-barang hasil industri yang tidak laku di pasar Eropa, dapat dipasarkan ke negara-negara jajahan. Sistem perdagangan seperti ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Inggris, tempat asal terjadinya revolusi industri. Bukan tanpa alasan Inggris melakukan sistem perdagangan seperti ini. Selain memiliki banyak wilayah jajahan, tingginya permintaan akan barang-barang industri Inggris juga datang dari wilayah koloninya, terutama India dan Amerika. Ketiga, imperialisme modern bertujuan untuk mendapatkan bahan baku industri. Sesungguhnya industri-industri di Eropa sangat bergantung pada suplai bahan baku dari negeri jajahan. Selain jumlahnya yang melimpah, harga yang relatif murah juga menjadi pertimbangannya. Sebagai contoh industri tekstil yang ada di Eropa saat itu, mereka sangat membutuhkan suplai katun dan sutra dari Asia dan Afrika. Industri Eropa juga sangat membutuhkan karet yang tidak banyak dihasilkan di Eropa. Sehingga mereka harus mendatangkannya dari Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Itu hanya contoh kecil saja. Masih banyak bahan-bahan mentah lainnya yang harus didatangkan dari luar Eropa, khususnya dari tanah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, oleh sebab itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan tetap terselenggaranya industrialisasi di Eropa, maka diperlukan adanya kekuasaan politik di negeri jajahan. Terakhir, keempat, adalah faktor kelebihan penduduk di Eropa. Akibat industrialisasi, Eropa saat itu mengalami ledakan penduduk di mana tingkat kelahiran tidak terkontrol. Untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Eropa, saat itu sebagian besar pemerintah di Eropa mengambil kebijakan untuk mengirim penduduknya ke daerah jajahan. Tercatat antara tahun 1815 sampai tahun 1914, sebanyak 70 juta penduduk Eropa bermigrasi ke tanah jajahan. Sebagian kecil dari mereka bermigrasi karena dikirim oleh pemerintahnya, yang nantinya dipekerjakan di tanah jajahan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Namun ada juga yang bermigrasi karena sulitnya kehidupan di Eropa, sehingga mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar Eropa. Mereka yang bermigrasi keluar Eropa pada akhirnya mendirikan koloni-koloni Eropa di tanah jajahan.
Dan ini tentunya sangat menguntungkan bagi industri-industri di Eropa. Hal ini karena orang-orang koloni ini pasti membutuhkan barang-barang industri dari Eropa, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tanah jajahan. Sebab tanah jajahan tidak menghasilkan barang-barang industri yang mereka butuhkan. Nah, kondisi ini tentunya akan membuat permintaan barang-barang industri dari koloni atau tanah jajahan mengalami peningkatan. Sehingga daerah pemasaran hasil industri pun menjadi semakin luas. Jika dipahami lebih jauh, sadarkah kalian jika konsep imperialisme modern tidak berbeda jauh dengan kondisi perekonomian global saat ini? Khususnya perlakuan negara-negara besar yang memiliki kekuatan secara ekonomi terhadap negara-negara berkembang dan negara kecil. Mereka banyak memeras bahan baku dari negara berkembang dan negara kecil. Kemudian hasil industrinya mereka pasarkan kembali ke negara berkembang dan negara kecil. Tentunya dengan harga yang lebih mahal karena sudah berupa barang jadi. Belum lagi dengan adanya konsep perdagangan bebas atau free trade area, yang semakin membuat negara dengan kekuatan ekonomi kecil hanya bisa pasrah. Ya, pasrah hanya sebagai daerah penghasil bahan baku dan tempat pemasaran. Belum lagi masuknya tenaga kerja asing yang semakin membuat tenaga kerja lokal semakin tersisih. Nah sobat bos semua, itulah penjelasan tentang imperialisme kuno dan imperialisme modern. Mulai dari perbedaan keduanya, hingga pengaruhnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo buat kalian yang belum subscribe, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Agar channel ini dapat berkembang, dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sehat selalu untuk kalian semua sobat bos. Terima kasih.